Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Darmawan Siregar dengan NIM 21203668. Baiklah, di sini saya akan mengajukan hasil UTS pengembangan kurikulum kelas Pendidikan Agama Islam 3J. Ya, langsung saja, yaitu jawabannya pertama. Menurut saya, kurikulum tidak selalu berubah, karena kita dapat melihat atau merasakan saat ini bahwa penerapan kurikulum di sekolah terutama di Indonesia itu masih tetap menggunakan kurikulum K13. Kalaupun ada perubahan, saya rasa itu juga tak menjadi masalah, karena pemerintah pasti tidak semena-mena melaksanakannya, terutama untuk keseimbangan tata cara sistem belajar dan perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Kemudian ada pun dampaknya bagi sistem pembelajaran di sekolah, yaitu yang pertama, mempermudah cara sistem belajar, mempercepat capaian tujuan pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan kreativitas siswa, dan menambahkan wawasan guru dalam proses belajar mengajar. Kalau saya menjadi Menteri Pendidikan, hal yang utama saya targetkan atau implementasikan adalah masalah perilaku dan adab, baik bagi pelajar maupun pengajarnya. Karena saya rasa kalaulah baik perangai atau adab seseorang, maka pelajaran akan mudah sendirinya masuk ke dalam ingatan dan langsung terserap ke dalam jiwa serta pikiran, sehingga terciptalah pembelajaran yang baik dan konsisten bagi sekolah tersebut. Nomor 2, menurut saya, guru memang harus cerdas dan bijaksana dalam menyikapi cara pembelajaran terhadap siswa di sekolah. Tentunya sesuai dengan standar kurikulum pembelajaran dari Kementerian Pendidikan dan sekolah itu. Seorang guru hanya dapat melaksanakan beberapa kegiatan dalam pengembangan kurikulum di sekolah, yaitu merencanakan, mengerjakan, dan mengevaluasinya. Setelah membuat rencana pembelajaran, kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan kurikulum atau proses belajar mengajar, kemudian baru memberikan evaluasi terhadap siswa tersebut sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan itu. Nomor 3, yaitu contoh implementasi filosofis. Yang pertama, yaitu membuat rencana pembelajaran sebelum melaksanakan proses belajar mengajar terhadap siswa. Kedua, melaksanakan diskusi saat pembelajaran untuk mengemukakan argumentasi siswa. Kemudian implementasi organisatoris, yaitu contoh yang pertama, bertanya pada siswa tentang pertanyaan umum untuk mengetahui pemahamannya. Yang kedua, melaksanakan latihan kepramukaan. Kemudian nomor 4, adapun cara-caranya, yaitu yang pertama, perbaikan kurikulum secara terus-menerus dapat diupdate. Yang kedua, isi muatan kurikulum dapat memenuhi kebutuhan stakeholders. Yang ketiga, isu-isu global, perkembangan kontemporer, dan nilai-nilai kearifan potensi lokal menjadi basic pendekatan kurikulum. Kemudian yang keempat, pengembangan metode pengajaran yang bervariasi. Dan yang terakhir, penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pun soal nomor 5, yaitu proses yang pertama, permasalahan yang pertama yaitu terhadap pada kurikulum. Kurikulum di Indonesia terlalu kompleks. Yang kedua, sering berganti nama tanpa merubah konsep kurikulum. Ketiga, selanjutnya kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya, guru merasa kurang dilatih untuk melaksanakan kurikulum dalam kegiatan pelajarannya. Selanjutnya, kurangnya respon sekolah untuk melaksanakan perkembangan kurikulum. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman siswa serta masyarakat dalam penerapan kurikulum tersebut. Adapun solusinya, yaitu yang pertama, mengubah paradigma dari pengajaran yang berbasis sistetik atau materialistik menjadi religius. Kemudian, mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya. Kemudian, menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin. Kemudian, lesson study ataupun workshop yang membahas cara mengerjakan kegiatan pelajaran yang dimaksudkan kurikulum. Kemudian yang terakhir, pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum. Kemudian soal nomor 6, yaitu implementasinya, menerapkan pembelajaran umum di madrasah. Implementasi SKB 3 Menteri, yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran umum di madrasah. Yang kedua, membuat program khusus untuk memberi bekal
kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di madrasah yang sama dengan sekolah umum. Adapun substansinya, yaitu kurikulum sekolah umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program khusus. Kemudian pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karir, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen tersebut. Kemudian adapun sasarannya, yaitu yang pertama siswa yang berasal dari keluarga tak mampu dalam asas pembiayaan. Kemudian siswa yang menjadikan madrasah aliyah sebagai terminal atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian siswa yang telah tamat menjadi pencari kerja. Adapun dampak SKB 3 Menteri pada program pendidikan agama Islam, yaitu kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam akan lebih baik. Kemudian standar sistem belajar akan sama dengan pelajaran umum. Kemudian yang terakhir, perkembangan bakat atau keterampilan peserta didik dalam pendidikan agama Islam akan lebih baik dan lain-lain sebagainya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.